warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Damastu dengan di sini kami membuat aplikasi untuk top up game online. Di dalam sini ada beberapa file, ada login, game mobile, game tambah, game dan dashboard. Totalnya ada 7 dan juga layoutnya juga ada 7. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian login ini terdapat buatan variabel, yaitu variabel email, password, sama Gmail. Terus di sini ada btn login set on click listener. Ini berguna untuk ketika button login ditekan, maka dia akan mendapatkan isi email atau isi password dari database yang kami tanam di sini. Terus di sini ada koneksi ke database. Database yang kami pakai namanya database top up. Di sini DB top up SQLite database. Terus di sini untuk mengecek ke tabel admin di dalam database kami. Ini ada file query DB top up. Ini query-nya select from admin, isi email, seterusnya. Dan sini mengecek jika admin dengan email dan password itu jika benar, maka data-datanya akan kesimpan di sini. Ini kan ID di kolom nomor 0, email di kolom nomor 1, password di kolom nomor 2, dan nama di kolom. Di sini juga membuat tiket ID, tiket email, password, sama nama admin. Di sini commit untuk selesainya. Terus di sini setelah semua itu, jika email sama passwordnya benar, maka akan pindah ke halaman dashboard. Di sini codingannya seperti ini, pindah pakai intent dari halaman ini ke dashboard. Ya, jika email atau passwordnya salah, maka muncul tulisan seperti ini. Ya, itu di bagian login. Dan layout login seperti ini. Di layout login ini saya memakai image view, text view, sama di sini ada edit text dan button. Terus pindah ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ada pertama di codingan ini itu ada membuat cycle view dashboard sama txt nama user. Di sini pada bagian ini untuk menampilkan nama admin yang login di halaman login tadi, akan tiket nama user. Ini database admin. Terus ngambilnya di dalam database, di database admin dalam table nama admin. Terus ini button logout. Jika button logout ditekan, maka nanti akan kembali ke halaman login lagi. Ini codingannya menghapus tiket yang dibuat tadi. Ini pindah halaman login. Dari halaman ini dashboard akan pindah ke login jika button logout ini ditekan. Terus ini ada beberapa ID, nama, nomor, foto yang ada di dalam table game di database top up. Di sini untuk memanggil database top up-nya, database top up, namanya top up. Terus ini menggali atau mengambil game dari table game di dalam database top up. Di sini dia gali. Di sini menggunakan bitmap untuk menampilkan gambar yang ada di dalam database-nya. Ini sama seperti tadi, id.add gali game.getString. Ini ID di tabel nomor 0,
nomor tabel nomor 1 dan nama. Di sini file M1 MI sama dengan game item untuk mengambil layout yang ada di game item. This ID, nama, nomor, dan muncul. Ini add to dashboard adapter, nyambungin ke M1 itu nyambungin ke game item. Layout manager, grade layout manager. Di sini ada tombol tambah, dan jika tombol tambah ditekan maka akan pindah dari halaman ini, halaman dashboard, ke halaman game tambah nanti. Terus di sini juga ada PTN daftar, dan jika tombol daftar ini ditekan maka akan pindah dari halaman ini ke halaman harga. Itu untuk bagian dashboard. Di sini ada layoutnya seperti ini. Layoutnya itu ya. Untuk dashboard yang bawah ini memang ya. Untuk dashboardnya di sini ada untuk nama plugin, nanti nama plugin untuk logout di sini menggunakan image view, text view, button, image view lagi, button sama button. Terus saya pindah ke dengan game item. Selanjutnya pada bagian game item. Pada bagian game item ini di sini ada file ID, label string, tipe datanya string, nama tipe datanya string, nomor tipe datanya string, dan di sini foto tipe datanya bitmap. Nah, terus di cycle view adapter game item, menyambungkan ke game item. Terus ini override file untuk view holder, untuk membuat view game item view holder yang nyambung ke layout game item. Terus ini view holder, item view, view residual view, dan view holder. Di sini ada text nama, nomor, pf foto, match view, button hapus, sama button ubah, override file, get icon. Terus ini override file on file view holder. Di sini ada holder text nama, holder text nomor, sama holder image view foto. Terus ini ada button hapus di layoutnya, nanti ada button hapus. Jika button hapus ditekan dengan holder button hapus set on click listener, maka menggunakan file ini, file ID game terpilih ini untuk mendapatkan satu ID game yang diklik nantinya. Game yang akan terpilih satu saja, string dengan ID game position, larikan ke activity game hapus. Menggunakan pindah, biasanya intent ini ke game hapus. Pindah ke extra, ID game terpilih, hanya ID game terpilih hanya satu ID game yang akan dihapus. Jadi jika button hapus di ID game ini hapus maka akan hapus. Terus ini ubah, sama seperti hapus tadi, gunakan ID game terpilih, jadi hanya satu ID, tidak semua ID game, satu ID game saja, maka menggunakan ID game terpilih. String ID to position, ketika diklik maka ini dari akan pindah ke halaman game ubah, halaman ini ke halaman game, gunakan ID game terpilih. Nah, ini layout dari game item. Layoutnya seperti ini. Sini ada image view. Ini nanti akan diisi dari database. Jika menambah game akan diisi. Di sini ada text view. Ini warna putih. Cuman nanti di dashboard kan backgroundnya kami pakai yang gradient. Jadi makanya di sini warna putih. Jadi nanti pas di running aplikasi akan kelihatan putih juga. Text view. Sini ada button ini, jadi button hapus dan button ini diklik maka ID game yang satu ini saja akan terhapus, karena ubah satu game ini aja nanti akan diubah, dan sebelum diubah maka lari dulu ke halaman game ubah untuk mengubahnya. Itu di bagian game item seperti ini. Dan mungkin selanjutnya pada file-file berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamam Izzuddin dengan NIM 22 12 25 40. Jadi saya di sini akan menjelaskan sebuah script yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Android Studio. Script ini berfungsi untuk mengimplementasikan operasi penghapusan data dari database serta navigasi ke halaman dashboard. Pada baris pertama, package com example campus, kami pertama-tama mendefinisikan package tempat kelas ini berada, yaitu com example campus. Selanjutnya kami mengimpor kelas-kelas yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi Android. Pada baris ini, kelas game hapus. Kelas ini merupakan turunan dari app Compact Activity yang disediakan oleh Android. Ini merupakan standar pengembangan aplikasi Android yang menggunakan antarmuka pengguna UI modern. Pada baris fungsi onCreate, fungsi ini dipanggil ketika aktivitas atau activity ini dibuat. Di dalamnya kami menetapkan layout yang akan digunakan, yaitu game hapus sebagai tampilan halamannya nanti. Dan selanjutnya pada penerimaan data dari intent, kami menangkap data yang dikirimkan melalui intent dari aktivitas sebelumnya. Dalam hal ini kami mendapatkan nilai ID game terpilih ini yang merupakan identifikasi game yang akan dihapus nantinya. Selanjutnya kami koneksikan ke database, untuk membuka atau membuat database dengan nama top up dan mendapatkan objek SQLite database. Ini diperlukan untuk melakukan operasi pada database termasuk penghapusan data. Pada bagian ini, langkah selanjutnya menjalankan query SQL itu untuk menghapus data dari tabel game berdasarkan nilai ID game terpilih. Setelah kami memindahkan kursor ke baris berikutnya, meskipun operasi hapus sebenarnya tidak memerlukan adanya hal ini. Dan yang terakhir, setelah operasi penghapusan selesai, kami membuat objek intent untuk berpindah ke aktivitas dashboard dan memulai aktivitas tersebut. Dan pada pendeklarasian XML, pada file ini kita mendefinisikan tata letak atau layout halaman dengan nama gamehapus.xml. Dalam file ini kita menggunakan elemen linear layout. Kita memiliki beberapa atribut untuk nantinya menentukan properti layout. Misalnya Android ini layout wide, layout width, dan layout height, yang mana ini untuk menentukan lebar dan tinggi daripada layout tersebut. Sementara atribut tools content tersebut itu untuk mengaitkan layout ini dengan kelas game hapus dalam kode script tersebut, yang mana output nanti yang dihasilkan memiliki elemen text view, yang mana pada tampilannya terlihat seperti ini. Saya halaman hapus. Dan pada kelas game ubah
Ini adalah kelas yang digunakan untuk halaman perubahan data game, dan pendeklarasiannya kita deklarasikan dengan set content view r layout game ubah. Pada baris ini dapatkan ID game terpilih. Ketika halaman ini dibuka, kita perlu mendapatkan ID game terpilih yang dikirimkan dari halaman sebelumnya. Ini penting karena kita akan mengubah data game yang sesuai dengan ID ini. Pada baris ini itu koneksi ke database dan pengambilan data. Selanjutnya kita buka koneksi ke database top up dan kita jalankan query SQL untuk mengambil data game yang sesuai dengan ID game yang terpilih. Data ini akan kita gunakan untuk mengisi kotak input pada halaman nantinya. Dan selanjutnya game ubah.xml. Ini adalah file XML untuk layout halaman ubah data pada game ubah. XML file ini itu mendefinisikan tata letak halaman dengan elemen-elemen seperti text view, edit text, dan juga button. Pada elemen text view ini ada elemen text view yang menampilkan judul ubah game dengan ukuran teks, warna, dan juga penempatan tertentu. Dan juga pada text view yang ini itu untuk menampilkan judul ubah game dengan ukuran teks, warna, dan juga memberikan petunjuk untuk input. Pada bagian elemen button kita punya button simpan yang akan digunakan untuk memicu aksi simpan setelah input selesai diubah. Jika layout ini dihubungkan dengan kelas game ubah dalam script tadi, ketika halaman ini dibuka, pengguna akan melihat antarmuka yang mungkin mereka bisa menginputkan data dan juga mengubah. Pada contoh kali ini ya seperti memasukkan nomor dan juga memasukkan nama. Kemudian lanjut simpan. Sekian dari saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najamuddin dengan NIM 22242489. Jadi program sini saya akan menjelaskan tentang game tambah. Jadi Explain Campus. Ini program di atas ini menjelaskan sebuah aplikasi Android yang mungkin untuk menambahkan data game ke dashboard. Ini ke dashboard. Berikut saya akan menjelaskan secara singkat. Nah, kelas gambar tambah game ini adalah UR gambar ini untuk menyimpan UIR dari gambar yang dipilih. Bitmap gambar ini untuk menyimpan gambar.
Dan juga if upload ini image if yang digunakan untuk menampilkan gambar yang akan diunggah. Nah, eh, fungsi onCare ini untuk mengatur tata letak dari layout game tambah dan juga menganalisis elemen UI seperti edit text dan juga button. Juga mengatur on-click untuk tombol unggah tambah gambar if upload ini untuk membuka galeri saat diklik. Nah, fungsi btn simpan ini upload untuk mengatur tata letak layout tambah game dan juga mendapatkan edit nomor, edit nama, dan juga membuka atau membuat database SQL nama top up, menyusun data SQL pada tabel, dan menjelaskan query untuk menyimpan data. Terus selanjutnya fungsi pilih gambar. Jadi script ini untuk menanggapi hasil pemilihan gambar pada galeri, juga memilih UIR pada gambar dan hasil pilihan, dan juga menghasilkan bitmap dan menampilkannya di if upload. Program secara umum ini menggunakan fungsi pemilihan gambar dari galeri, pengolahan gambar, penyimpanan data, dan setelan berhasil untuk menyimpan data. Kita akan berlanjut ke game tambah XLM-nya. Nah, jadi program game tambah XML ini adalah file layout XML untuk antarmuka program pada aktivitas game tambah. Berikut penjelasan singkatnya. Ada linear layout, text view tambah game, text view nomor dan edit text nomor, dan juga text view nama dan edit text nama, dan juga text view pilih foto dan image foto, dan yang terakhir button. Linear layout ini menggunakan linear layout sebagai layout dengan orientasi vertikal, juga mengatur padding, background, dan juga konteks dari layout. Text view ini berguna untuk menampilkan teks tambah game dan ukuran 20 dp-nya dan margin di bawah 30 dp. Dan juga text view nomor menampilkan teks tambah game dan ukuran dp 20, warna putih di tengah layout dan marginnya di bawah 30 juga. Dan selanjutnya yang terakhir button ini untuk menampilkan tombol simpan, mengisi lebar parentnya. Program di atas ini menciptakan tata letak sederhana untuk memasukkan data game termasuk nomor, nama, dan gambar. Tampilan menggunakan warna teks putih ini dan latar belakangnya dengan gambar sebagai elemen desain seperti gambar samping, seperti ini gambarnya. Baik, saya akan menjelaskan lagi tentang game harga yang KT. Tentu, kode ini adalah bagian dari aplikasi yang mungkin bertujuan untuk membuat suatu permainan atau fitur yang berhubungan dengan harga di dalam sebuah kampus. Kelas game harga. Ini merupakan aktiviti dalam aplikasi yang desain untuk menampilkan antarmuka pengguna yang terdefinisi dalam layout gambar harga XML. Dua itu on-create.
Ini dipanggil saat aktivitas dibuat. Pada saat penciptaan aktivitas layout yang terkait diatur sebagai tata letak yang akan ditampilkan pada pengguna. Dari penjelasan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa game harga adalah sebuah aktivitas dalam aplikasi akan menampilkan suatu termuka yang mungkin terkait dengan permainan atau informasi harga yang di lingkungan kampus. Selanjutnya ke game harga XM-nya. File XM ini memberikan tata letak yang gambarnya sebuah termuka pengguna UI dengan beberapa komponen UI seperti button, image view, linear, dan grid view. Ini adalah tampilan daftar top up untuk beberapa game. Dari grid view ini masing-masing berisi top up untuk berbagai permainan seperti Mobile Legends, PUBG, dan Free Fire, dan lain sebagainya. Setiap grid view ini memiliki image view untuk menampilkan icon game, text view untuk menampilkan nama game, dan text view untuk menampilkan nominal harga top up beserta jumlah domain atau mata uang dan dalam permainan. File ini diletakkan dalam formulir sehingga dibawa untuk melihat sebuah daftar top up game yang tersedia. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan aplikasi kami. Ini login pertama menggunakan email admin yang sudah ada di database. Passwordnya juga admin. Ini Marsi ini nama admin yang ada di database, jadi ditampilkan di halaman. Terus ini ada button logout. Buka button logout itu kan ya balik ke halaman login lagi. Terus kembali. Di sini halaman utamanya ada beberapa game ya. Di sini ada fitur tambah, hapus, ubah, sama di sini jika diklik nanti maka akan menampilkan daftar harga diamond dari game-game ini. Yang pertama dicoba yaitu ubah dulu ya. Ini ubah nomor game selanjutnya jadi nomor 11. Namanya kita ubah jadi nomor. Oke, disimpan. Nah, di sini juga akan terubah jadi Mobile Legends jadi dan nomornya jadi 11. Ada fitur ubahnya berhasil. Terus kita coba hapus. Kalau hapus diklik tak, maka Mobile Legend Mole tadi hilang. Terus tambah lagi, masukkan nomor jadi 1, mau masukkan namanya Legend. Fotonya udah ada, Mobile Legend. Simpan. Tadi akan ada kembali namanya di bawah. Hapus, ubah, tambah yang udah. Terus di sini ada daftar. Kalau diklik dia akan pindah ke halaman daftar harga dan top. Sini ada Legend, PUBG Mobile, Valorant, sama Free Fire. Ada harga sama jumlah diamond akan didapat jika top up dulu. Ini untuk admin ya. Terus itu aja sih fiturnya. Terus fitur-fitur yang ingin dikembangkan gagal itu mungkin registrasi awal. Jadi tidak hanya langsung login tapi bisa registrasi terlebih dahulu. Terus sama ini registrasi untuk menampilkan ini foto adminnya. Ini kan masih dari drawable ngambilnya. Mungkin yang belum bisa berhasil itu foto ini bisa langsung diupload pas register nanti, jadi pas login dapat fotonya nampil.
Terus juga di daftar harga. Ini yang belum terrealisasikan itu CRUB-nya di sini. Jadi kan admin bisa nambah, ubah atau hapus daftar-daftar harga ini. Jadi tidak mentok di sini doang. Mungkin itu sih yang belum terjadi berhasil di aplikasi kami. Itu saja dari kami. Terima kasih.